Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu membaca salawat. Saya akan buktikan jika Allah itu selalu membaca salawat di setiap waktunya. Kita akan buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisikan Santri. Tahu nggak, kalian kalau lagi lihat orang-orang yang suka bersolawat, itu wajahnya berseri-seri, hatinya yang terasa amat suci, dan perilaku-perilakunya yang setiap berjalan itu berjalan di dalam syariatnya Allah. Berjalan di setiap jalannya itu berjalan di dalam syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita jawab Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, karena orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau membaca Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sekarang kita akan bahas fadilahnya bersolawat, keberkahannya bersolawat, dan kenikmatannya orang-orang yang membaca solawat. Sebelumnya kita juga harus tahu, bukan hanya kita seorang makhluk, tapi seorang kholik, sang kholik. Ya teman-teman, maaf, sang kholik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu membaca salawat. Saya akan buktikan jika Allah itu selalu membaca salawat di setiap waktunya. Kita akan buktikan. Suratul Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngendika, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, teman setuhune ingsun Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatku, yusalluna, moco solawat sapa Allah dan semua para malaikat-malaikat Allah. Innallaha, teman setuhune Gusti Allah, Allah dan semua para malaikat-malaikatnya, bukan hanya malaikat 10 yang kita tahu, tetapi semua malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu membaca sholawat. Kata yusalluna bentuknya fi'il mudhari', syaratnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah sebuah kalimat fi'il ataupun pekerjaan yang mempunyai zaman, yang dimana zaman dari fi'il mudhari' tersebut adalah zaman hal dan zaman istiqbal. Kata yusalluna ini mengisyarai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya, semua para malaikatnya, karena di dalam lafaz ini, di dalam kalimat ini, jumlah ini tidak ada kata yang mentaukidi para malaikatnya, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikat Allah, tidak hanya 10 malaikat yang harus kita wajib ketahui, tapi semua malaikat-malaikat Allah itu yusalluna, membaca sholawat di setiap waktunya. Kita bedah fi'il mudhari'nya. Oke teman-teman, fi'il mudhari' itu mempunyai 2 zaman ataupun 2 waktu. Zaman itu yang dimaksud dengan waktu, ya. Nah, zaman yang pertama itu ada zaman hal. Zaman hal adalah huwa zamanun 'inda takallumika, ya. Zaman yang dimana ketika kita melakukan zaman tersebut, ketika kita melakukan zaman tersebut dan saat kita mengucapkannya. Contoh nih ya teman-teman, saya sedang lungguh, saya sedang duduk. Saya sedang duduk ini, kata-kata sedang itulah adalah zaman hal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap waktu. Sekarang Allah sedang membaca salawat dan para malaikat-malaikatnya. Dalam arti membaca salawat jangan salah. Buat teman-teman yang ingin mengetahui Allah, malaikat-malaikat Allah, umat Nabi Muhammad SAW, para malaikat-malaikat Allah saat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu artinya apa? Boleh nih subscribe akun ini, tanda loncengnya hidupkan agar tidak pernah ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan temanya. Dan zaman yang kedua itu ada zaman istiqbal. Zaman istiqbal itu masih dibagi menjadi 2. 2 ini apa saja? Ada istiqbal qarib dan ada istiqbal ba'id. Istiqbal qarib
kita belum tahu apa yang dinamakan dengan zaman istiqbal. Wa zamanun ba'da takallumika. Zaman itu ada sesudah kita omongkan. Zaman itu kita lakukan sesudah kita bicarakan. Contoh nih, saya nanti mau makan, saya nanti sebentar lagi mau berdiri. Nah, sebentar lagi, nanti, kata-kata nanti itu kan saya sudah mengucapkan tapi saya belum melakukan. Itu namanya zaman istiqbal. Dan zaman istiqbal itu ada dua. Yang pertama, ada istiqbal qorib, yang dimana qorib ini berarti dekat. Jadi zaman yang belum kita lakukan tetapi zamannya itu dekat. Yang kedua, itu ada istiqbal ba'id. Istiqbal yang dimana zaman yang belum kita lakukan itu waktunya ataupun zamannya itu jauh sekali dengan saat kita berbicara. Seperti hari kiamat. Waktu yang nggak kita tahu. Kapan hari kiamat? Kapan-kapan. Nggak ada yang tahu ya. Nah, zaman nggak ada orang nggak ada yang tahu. Itu namanya zaman istiqbal ba'id. Saya nanti sebentar lagi mau berdiri. Nah, itu kan namanya istiqbal qorib. Oke, kita langsung sambungkan saja. Di dalam fi'il mudhari itu mengandung dua zaman. Yang pertama ada hal. Hal itu adalah zaman yang sedang kita ucapkan, yang sedang kita lakukan. Dan zaman istiqbal itu adalah zaman yang belum kita lakukan. Yang dimana sifatnya itu qorib, zamannya dekat maupun ba'id. Zamannya itu jauh. Tetapi teman-teman, kita juga harus tahu nih, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngendikannya ataupun berbicaranya menggunakan inna, nunnya nun taukid, taukidnya taukid taqilah karena ada tasdidnya, itu lebih berderajat ya teman-teman. Nah, daripada kata innallaha wa malaikatahu yusalluna sampai yusalluna kan, Allah itu sudah membuktikan jika saya, Allah, dan para semua malaikat-malaikatku itu selalu membaca sholawat. Selalu, kok bisa selalu mas? Kata-katanya kok bisa selalu, senantiasa? Karena zaman hal, sekarang Allah sedang membaca sholawat. Nanti sebentar lagi Allah membaca sholawat. Kapan istiqbalnya? Sekarang. Kapan? Sekarang. Jadi yang sekarang, yang nanti itu jadi sekarang, terus nantinya jadi sekarang lagi, nantinya jadi sekarang lagi, lalu kapan Allah tidak membaca sholawat? Yang dimaknai dengan yusalluna itu senantiasa, setiap waktu selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nih teman-teman ya, jangan salah mindset. Karena Allah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk rasa cinta, bentuk rasa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kalau Sang Khalik sudah membaca salawat, kita sebagai makhluk, kita adalah orang yang tidak mempunyai daya, yang tidak mempunyai kekuatan sepeser pun, sedikit pun, 0,1%, tidak mempunyai kekuatan dan daya. Tapi kenapa kita tidak membaca sholawat? Sedangkan Sang Khalik yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca sholawat setiap waktu, dan semua para malaikat-malaikat Allah itu membaca sholawat bersama Allah di setiap waktu-waktunya. Buat teman-teman, coba kalian membaca sholawat. Ikuti saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Coba kalian dengarkan, kalian resapi kenikmatan saat kita membaca sholawat. Itu tidak lain dan tidak bukan, tidak ada nikmat yang besar dibanding dengan nikmat saat kita membaca sholawat. Membaca sholawat itu bukan hanya tentang kata membaca sholawat, tapi kita membaca sholawat, kita membuktikan jika kita itu mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang
selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu adalah orang yang mulia, karena dia itu dekat sekali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, cukup rasakan kenikmatannya, rasakan keberkahan dan fadilah-fadilah saat kita membaca sholawat. Maka buat teman-teman, jangan pernah malas untuk membaca sholawat. Dari saya bisikan santri, buat teman-teman, ayo segera kita membaca sholawat. Tidak harus banyak, yang penting istiqomah. 100 kali dalam waktu 1 hari itu sudah ya cukup banyak, tapi tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Kalau bisa 1000 kali dalam waktu 1 hari, dan kalau bisa 1 juta sholawat dalam waktu 1 hari, ya teman-teman. Oke, dari saya bisikan santri, kalau ada manfaatnya, ada hikmahnya kita ambil. Kalau tidak ada, yang tidak ada hikmah dan tidak ada manfaatnya, kita buang jauh-jauh dari diri kita. Kita yakin kalau kita bisa menjadi umat yang memang benar-benar diakui umatnya oleh Nabi, karena dia adalah orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisikan santri, kita besok akan podcast lagi. Subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak terlewat dengan informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.